Neymar berkhianat, PSG marah besar. Parah, Lionel Messi bikin kiper Inter Miami diputus kontrak. Mbappe dilarang ikut latihan skuad utama PSG. Hore, kiper berdarah Indonesia, Emil Audero, merapat ke Inter Milan. Andres Iniesta akan gabung klub UEA. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dikutip Get Football News French, PSG dikejutkan dengan permintaan Neymar baru-baru ini. Sang pemain melalui agen Pini Zahavi menyatakan ingin pindah ke Barcelona di musim panas 2023. Padahal sebelumnya Neymar menyatakan ingin bertahan di PSG meski tanpa cinta dari supporter. Maka dari itu permintaan Neymar untuk hengkang sekarang bagai sebuah pengkhianatan. Keinginan Neymar untuk pergi bisa membuat rencana Luis Enrique berantakan. Agennya bahkan sudah mencari cara untuk membawanya kembali ke Barcelona. Lionel Messi menyuguhkan performa oke dalam laga 16 besar Leagues Cup 2023 antara FC Dallas versus Inter Miami di Toyota Stadium, Frisco, Texas, Amerika Serikat, Senin 7 Agustus pagi, waktu Indonesia Barat. Messi mengemas 2 gol, 1 gol tercipta lewat sepakan bebas di menit 85. Sejak bergabung dengan Inter Miami, Messi sudah 2 kali mencetak gol via free kick. Gol free kick pertama Messi dengan baju Inter Miami muncul dalam partai debutnya melawan Cruz Azul, juga di ajang Leagues Cup 2023. Inter Miami memutus kontrak kiper cadangan asal Belanda Nick Marsman. Keputusan itu dibuat manajemen The Herons beberapa pekan setelah Marsman menyebut pihak klub belum siap menyambut kehadiran Lionel Messi. Melalui keterangan resmi pada Jumat 4 Agustus, Miami menyampaikan bahwa mereka memutus kontrak Nick Marsman dengan skema buyout. Buyout merupakan aturan di kompetisi MLS yang memperbolehkan setiap klub mengakhiri kontrak satu pemain di tengah musim berjalan. Proposal terakhir yang diajukan Bayern Munchen untuk merekrut Harry Kane kembali ditolak Tottenham Hotspur. Dikutip dari The Guardian, Tottenham telah menghubungi Bayern dengan menyatakan tak bersedia menerima tawaran terakhir senilai lebih dari 100 juta euro, termasuk bonus untuk striker 30 tahun tersebut. Kini Die Roten tengah mempertimbangkan apakah terus bernegosiasi atau memilih mundur. PSG resmi merekrut Goncalo Ramos dari Benfica. Pemuda Portugal berusia 22 tahun menjalani tes medis Senin kemarin sebagai ritual awal kepindahannya dari Benfica ke Paris. Ramos dicomot dengan harga total 80 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah. Jumlah itu terbagi menjadi 65 juta euro biaya transfer dan 15 juta sisanya berupa bonus. Dengan pertimbangan regulasi Financial Fair Play atau FFP, PSG akan meminjam Ramos lebih dulu musim ini sebelum berkewajiban mempermanenkan statusnya pada akhir musim. Paris Saint-Germain melanjutkan sesi latihan di bawah bimbingan pelatih Luis Enrique di tempat latihan baru di Poissy. Namun tak ada Kylian Mbappe di skuad utama PSG. Kapten timnas Prancis itu berlatih secara terpisah dengan pemain lain yang tercatat dalam daftar transfer. Mbappe kemungkinan tidak akan bermain dalam perjalanan mendatang ke Toulouse karena tidak ada pihak yang mau berkompromi. PSG merencanakan untuk fokus pada pemain yang berkomitmen. Dilansir Sky Sport, perburuan gelandang bertahan baru Chelsea akan segera selesai. The Blues diberitakan akan menggait Taylor Adams dari Leeds United. Menurut laporan tersebut, nama Adams memang sudah masuk dalam daftar belanja Chelsea di musim panas ini. Chelsea memutuskan untuk mengaktifkan klausul dalam kontrak Adams. Klausul itu berbunyi bahwa jika Leeds United terdegradasi, sang gelandang bisa pergi dengan tebusan yang murah. Kebetulan harganya berada di kisaran 20 juta pounds. West Ham United belum menyerah mengejar 2 pemain Manchester United, Scott McTominay dan Harry Maguire. The Hammers kini mengajukan penawaran ganda untuk mendapatkan keduanya sekaligus. Sky Sport melaporkan kini keduanya ditawar seharga 60 juta pound atau sekitar 1,16 triliun rupiah. Manajer MU Erik ten Hag sebetulnya ingin McTominay bertahan, namun tak akan keberatan melihat gelandang Skotlandia itu pergi asal dengan harga yang cocok. Sementara untuk Maguire, kendalanya adalah keputusan diserahkan kepada sang pemain. Inter Milan dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan Sampdoria terkait transfer Emil Audero di musim panas 2023 ini. Kiper berdarah Indonesia yang akan menjalani tes medis dalam pekan ini. Hal ini diklaim oleh pakar transfer Fabrizio Romano bahwa Nerazzurri akan merekrut kiper berusia 26 tahun itu dengan kesepakatan pinjaman selama 1 musim disertai opsi yang membelinya secara permanen seharga 7 juta euro.
Yann Sommer resmi gabung Inter Milan untuk menggantikan peran yang ditinggal Andre Onana ke Manchester United. Pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat, Inter sepakat membayar klausul pelepasan Sommer di Bayern sebesar 6 juta euro. Selain itu, pembayaran bisa dicicil selama 2 tahun. Kiper internasional Swiss tersebut akhirnya terbang dari Munich pada akhir pekan dan telah menjalani tes medis lebih dulu. Kiper 34 tahun tersebut diikat kontrak hingga Juni 2026. Roger Ibanez tinggalkan AS Roma. Serigala Ibu Kota menyetujui ketentuan kesepakatan dengan klub Arab Saudi Al Ahly. Jurnalis olahraga Italia Gianluca Di Marzio memerinci bagaimana Roma telah setuju untuk menjual Ibanez ke Al Ahly dengan harga sekitar 25 juta euro atau 418 miliar rupiah plus 3 juta euro sebagai tambahan, termasuk klausul penjualan kembali 10% di masa depan. Sang bek telah menyetujui kontrak 4 tahun yang menguntungkan dengan pihak Arab Saudi. Sebelumnya, Alvaro Morata telah santer diberitakan ingin meninggalkan Atletico Madrid semenjak awal Juli 2023. Ia sempat dikaitkan dengan sejumlah tim Italia seperti Juventus, AS Roma, AC Milan, serta Inter Milan. Akan tetapi keempat tim tersebut tidak mau memberikan penawaran memuaskan. Los Rojiblancos siap melego Morata apabila mendapat proposal di angka 25 juta euro. Atletico pun kini bersiap memperpanjang kontrak Morata. Mereka tidak mau kehilangan Morata secara cuma-cuma ketika kontrak sang bomber habis pada akhir musim 2023-24. Gelandang gaek Andres Iniesta dikabarkan telah memutuskan bergabung dengan klub Uni Emirat Arab Emirates Club FC setelah meninggalkan klub Jepang Vissel Kobe pada Juni 2023 lalu. Berdasarkan laporan Mundo Deportivo pada Selasa 8 Agustus, mantan pemain Barcelona dan timnas Spanyol itu telah tiba di Dubai menjelang pengumuman resmi kepindahannya. Dengan ini rumor Iniesta bakal reuni dengan Messi di MLS pun tak jadi kenyataan. Peluang Barcelona mendapatkan Bernardo Silva semakin kecil. Pemain Manchester City itu hanya memberikan batas waktu 2 hari lagi bagi Al Barca untuk mengirimkan penawaran. Bernardo mulai berpikir untuk memperpanjang kontraknya saja di City. Keputusan Bernardo untuk setia lebih lama membuat City bahagia. Sejak awal The Citizen tidak berniat melepas Bernardo, kesulitan mencari pengganti yang bisa memerankan posisi sang pemain jadi alasan terkuat. Klub raksasa Portugal Sporting Lisbon meluncurkan jersey spesial untuk menghormati sang legenda Cristiano Ronaldo. Sporting baru saja merilis jersey ketiga untuk musim 2023-24 dengan desain istimewa. Mereka membubuhkan inisial Cristiano Ronaldo CR7 di bagian kanan dada jersey tersebut. Perilisan jersey anyar ini bertepatan dengan 20 tahun momen ikonik Ronaldo bersama Sporting Lisbon. Kala itu, Ronaldo muda diturunkan dalam laga uji coba kontra Manchester United di Estadio Jose Alvalade. West Ham lagi-lagi mengalami halangan untuk mendapatkan pemain baru. Setelah tawarannya untuk Harry Maguire ditolak Manchester United, kini giliran Bournemouth yang menolak tawaran dari The Hammers untuk salah satu pemainnya. Dilansir Daily Echo, West Ham telah melayangkan tawaran untuk striker Bournemouth, Dominic Solanke. Tapi tawaran itu langsung ditolak oleh manajemen The Cherries. Menurut sang pelatih, Andoni Iraola, Solanke masih jadi bagian penting klub musim depan. Setelah negosiasi untuk Scott McTominay tak menunjukkan titik terang, West Ham mulai beralih ke gelandang Ajax Amsterdam, Edson Alvarez. Dilansir Daily Mail, The Hammers dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Bahkan dari itu, klub berusaha mempercepat negosiasi dengan menyiapkan tawaran senilai 25 juta pounds atau setara dengan 483 miliar rupiah. Belum ada jawaban dari Ajax karena klub Eredivisie itu mematok 35 juta pounds atau 676 miliar rupiah untuk Alvarez. Nottingham Forest sedang berusaha mendatangkan penjaga gawang musim panas ini. Selain mengincar penjaga gawang Manchester United, Dean Henderson, Forest juga tengah mempelajari kemungkinan untuk mendatangkan legenda Leicester City, Kasper Schmeichel. Dilansir Nottingham Post, Forest tengah memantau beberapa penjaga gawang dan Schmeichel jadi kandidat yang menarik. Pengalaman dan prestasinya di Inggris jadi pertimbangan Forest untuk merekrutnya.
Perburuan gelandang Tottenham Hotspur tampaknya belum usai. Setelah mendatangkan James Maddison dari Leicester City, kini mereka berusaha menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan bintang Southampton, James Ward-Prowse. Dilansir Sportball, Eng Postecoglou ingin memperbanyak opsi lini tengah musim depan. Dengan Tanguy Ndombele dan Pierre-Emile Hojbjerg kemungkinan besar akan hengkang, maka Ward-Prowse dirasa jadi opsi yang paling ideal untuk menggantikannya. Untuk membantu adaptasi dengan gaya hidup dan bahasa di Inggris, Sandro Tonali mulai belajar untuk mengucapkan beberapa bahasa slang atau bahasa gaul Inggris. Dilansir Sport People, Tonali mulai memenangkan hati penggemar setelah mencoba mempelajari bahasa gaul dari daerah lokal Geordie. Tonali terdengar mencoba mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris, yang berarti, "Ya, tentu saja saya lapar." Tapi karena tergolong baru di Inggris dan memiliki aksen Italia, pengucapannya terdengar lucu. Pelatih baru Everton, Sean Dyche, berkomentar tentang apa yang terjadi setelah anak asuhnya, Dele Alli, kembali ke Inggris untuk bergabung dengan skuad Everton. Dilansir Sport People, menurut Dyche, Alli masih jauh dari kata fit. Ia juga mengatakan kalau sang pemain masih membutuhkan banyak waktu untuk menemukan kembali sentuhan terbaiknya. Menyikapi itu, Sean Dyche tak mau gegabah. Ia mau bersabar dan membimbing pemainnya sampai ke kondisi semestinya. Dengan mengejutkan, Juventus bergerak untuk menggoda pemain Bayern Munchen, Leon Goretzka, untuk bermain di Serie A. Dilansir Football Italia, Juve siap bersaing dengan klub-klub lain termasuk Manchester United untuk mendapatkan jasa Goretzka. Faktanya, si nyonya tua sudah lama mengincar sang pemain. Bahkan pada tahun 2018, saat Goretzka masih bermain untuk Schalke, Juve pernah mencoba untuk mendatangkannya tapi gagal. Ia malah memilih Bayern Munchen. Penyerang muda berbakat Arsenal, Folarin Balogun, tampaknya tinggal selangkah lagi untuk merampungkan kepindahannya ke Inter Milan. Dilansir Football Italia, itu ditandai dengan dirinya yang tak dimasukkan ke skuad Arsenal yang berlaga di Community Shield kemarin. Inter memfokuskan transfer ini karena gagal dalam perebutan Gianluca Scamacca dari Atalanta. Fakta mencengangkan terbongkar. Dilansir Football Espana, ternyata bintang muda Barcelona, Vitor Roque, pernah hampir bergabung ke rival klubnya sekarang, Atletico Madrid. Menurut laporan, agen Vitor yakni Andre Curry sempat menawarkan sang pemain ke Atletico beberapa tahun lalu. Tapi, Los Roy Blancos menolaknya. Sayangnya, keputusan Atletico terbukti salah. Sang pemain terus berkembang dan akhirnya direkrut oleh Barcelona. Penampilan Pratama Arhan bersama Tokyo Verdy pada laga perdana di kasta kedua Liga Jepang musim ini dinilai tidak memuaskan. Sang pemain mendapat kritik pedas dari sang pelatih. Dilansir Bola Sport, Arhan masuk saat situasinya Verdy masih tertinggal 0-1 dari Shimizu S-Pulse. Sang pelatih Hiroshi Shirofuku berharap dengan masuknya Arhan, timnya bisa tampil lebih menyerang. Mengingat Arhan sangat bagus bermain menyerang sewaktu di Timnas. Tapi, penampilannya justru di bawah ekspektasi. Sang pelatih sangat kecewa dan menyebut Arhan sebagai fullback yang tak bisa menyerang. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!